Assalamualaikum Tribuners. Waalaikumsalam. Kita akan bicara tentang kopi Sumatera Selatan. Kopi Sumatera Selatan dikenal sebagai kopi yang memberi warna bagi kopi Nusantara. Sumatera Selatan adalah nomor 1 sebagai produsen kopi seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa dan kedatangan tamu yang sangat istimewa karena ada anggota DPR RI Bapak Dr. HM Giri Ramandaki Mas. Terima kasih. Betul ya dokter ya? Alhamdulillah sudah. Sudah ngopi kah pagi ini? 1 gelas. 1 gelas. Tidak boleh lebih. Oke. Pak Giri, ini kita bicara tentang kopi Sumatera Selatan. Nah, kalau mengenai tema kopi Sumatera Selatan, sebenarnya Pak Giri sendiri melihat apa yang ada di atau menjadi perhatian Pak Giri? Iya, di Sumatera Selatan ini kan memang terkenal penghasil kopi. Hampir semua kabupaten yang mempunyai dataran tinggi pasti punya kopi. Kita mulai dari Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, sama Oku Selatan. Ini kan semua ada kopi. Dan ini semua penghasil kopi. Kalau di Muara Enim fokusnya di daerah Semendo. Pokoknya semua daerah punggung Bukit Barisan ini semua penghasil kopi. Jadi memang banyak masyarakat Sumatera Selatan yang memang hidup dari pohon kopi. Tapi bukan tentu nggak ada permasalahan. Permasalahan di Sumatera Selatan adalah ketika harga kopi turun, ya kesejahteraan turun. Kalau hari ini kan harga komoditas kopi sedang baik. Petani agak tersenyum. Kalau dulu cuma sempat 20.000, 30.000, sekarang sudah di angka 58.000 di tingkat petani. Ini kan artinya mereka masih percaya bahwa kopi masih bisa memberikan harapan ke penghidupan untuk mereka. Yang kita takutkan nanti ketika harga kopi tidak tinggi, tidak bagus, petani tidak lagi mengharapkan kopi sebagai sumber kehidupan. Nah ini juga jangan sampai itu terjadi. Nah bagaimana sih kita ke depan? Ya otomatis gimana petani kopinya bisa sejahtera. Pertama kan bagaimana peningkatan produksi kopinya. Kemudian nanti kan mulai dari penanaman, perawatan, sampai nanti panen. Dan treatment pasca panen. Ya kalau hari ini kan jarang terdengar kopi Sumatera Selatan. Orang dengarnya kopi Lampung. Ya karena memang mayoritas produksi kita di Sumatera Selatan terserapnya ke Lampung. Karena kita tidak punya industri pasca panennya. Nah itu yang terjadi. Nah ekosistem yang sudah terbentuk sekarang adalah Lampung sebagai produsen dari kopi. Mayoritas kopi Sumatera Selatan dikirim ke sana. Diproduksi sana menjadi kopi. Karena infrastruktur industrinya sudah terbangun di daerah Lampung. Sedangkan kita hanya suplai bahan baku. Nah itu masalah. Artinya apa? Artinya kan ada rentang yang jauh antara petani sampai ke produsen. Akan banyak mata rantai di situ. Mata rantai yang tidak kita nikmati. Ya kita tidak nikmati. Ada yang dinikmati tapi tidak banyak. Ya, ya. Karena keuntungan industrinya ada di provinsi lain. Nah, itu menurut saya masalahnya. Pertama harga, kedua perawatan, ketiga treatment pasca panen, yang keempat kita harus bangun ekosistem industri ke depan. Tapi ini nggak mudah ini. Bukan karena sumber daya banyak, tapi kan harus ada infrastruktur lain yang menunjang. Sampai hari ini kan kita belum punya pelabuhan besar untuk kirim langsung barang kemana-mana. Itu juga menjadi kendala kita. Jadi pelabuhan itu apa? Solusi utama untuk industrialisasi atau hilirisasi kopi Sumatera Selatan ini? Bukan cuma kopi, semua produk Sumatera Selatan itu tergantung bagaimana kita punya pelabuhan. Kalau kita punya pelabuhan yang representatif, industri akan bangun. Nah sekarang kan kita nggak punya pelabuhan yang representatif. Semua dikirim,
Sehingga orang malas untuk membangun industri Sumatera Selatan, kecuali untuk mencukupi kebutuhan Sumatera Selatan sendiri. Kalau industri yang berorientasi pada ekspor, dia butuh pelabuhan. Nah, sedangkan kopi ini kan mayoritas dipakai sendiri, kemudian diekspor. Karena nilai tambah yang besar ketika kita bisa mengekspor biji kopi tadi. Apalagi kita bisa mengimpor biji kopi kualitas A. Nah, ini PR-PR kita di Sumatera Selatan. Jadi kalau pelabuhan itu, menurut saya keniscayaan bagi Sumatera Selatan kalau mau maju, industri mau berkembang, harus punya pelabuhan. Baru nanti industrinya berkembang. Baru orang mau bangun industri kopi di Sumatera Selatan. Kalau sekarang kan bingung. Dia investasi, bangun industri besar, pengolahan kopi, habis itu mau didistribusikan ke seluruh Indonesia, harus jalan darat. Biayanya tinggi. Nah, itu PR kita. Menurut Pak Giri, dengan adanya pelabuhan, produksi dari level petani juga bisa lebih besar ya, bisa lebih semangat. Karena ini rata-rata produksi kita meskipun dengan lahan yang luas, ya, Tapi nggak tinggi. tidak tinggi betul. Jadi di data secara internasional aja ya, di Asia Tenggara ini negara macam Laos atau Myanmar itu bisa di atas 1.000 rata-rata 1.000 kilo per hektar. Di Indonesia cuma sekitar 800. Ya. Sumatera Selatan mungkin sekitar 700, belum sampai 800 gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Petani ini kan harus diberi harapan harga yang baik. Ketika diberikan harapan harga yang baik, otomatis dia akan memelihara kebunnya. Kalau sekarang, kalau kemarin harga tidak baik, dia cuma panen aja. Selang jeda waktu 1 tahun nggak diurusnya. Nah, itu. Tapi kalau harga tinggi, petani mulai mau merawat tanaman. Ya, kalau kita tidak bisa membiarkan tanaman kopi itu seperti hutan. Ketika seperti di dalam hutan, otomatis dia tidak akan bisa berkembang maksimal karena unsur haranya beradu dengan tanaman lain. Petani harus membersihkan lahannya. Kemudian dahan-dahan yang tidak berguna, tidak ini manfaat dipotongi. Agar apa? Agar tanamannya bisa berkembang. Hasilnya bisa lebih banyak. Nah, itu problem pertama. Yang kedua, aksesibilitas petani. Karena kebun kopi ini posisinya di atas bukit gunung. Ya. Yang jalannya aja menuju ke tempat kebunnya, perjuangannya luar biasa. Nah, ini harus disupport. Wah, kopinya datang ini. Kopinya datang. Ini kopi dari daerah Pak Giri ini. Muara ini. Muara Semendo. ini. Wah, Semendo. Ini kopi luar Semendo. biasa Semendo. Kopi Semendo. Wah, mudah-mudahan nggak terlalu banyak airnya. Ini kami pakai drip. Mau drip. Kita drip. Ya. Kita kembali ke laptop lagi tadi. Ya. Masalah perawatan kebun. Saya hari Selasa kemarin baru dari Semendo. Ya. Saya melihat ke salah satu kebun kopi masyarakat, melihat kondisi jalan. Walaupun sudah pakai motor trail masih nyangkut untuk masuk ke dalam. Motor trail pun nyangkut. Nyangkut. Berapa kali kita harus Apalagi dorong mobil, motornya nggak itu. bisa masuk sudah kan? Pasti tidak bisa Pasti masuk. nggak bisa masuk. Apalagi mobil. Saya tanyakan berapa sih ngangkut pupuk dari bawah ke atas ini? Bisa 50.000 sekarung ongkos angkutnya. Nah, kalau harga kopi tidak bagus, nggak mungkin mereka mau memupuk kebunnya. Karena biayanya produksinya tinggi. Karena tadi kondisi jalan tidak memungkinkan untuk skala ekonomis itu. Nah, ini kan harus didorong. Artinya apa? Bagaimana pemerintah membantu jalan usaha taninya. Ada jalan setapak sehingga mereka bisa pakai motor masuk ke dalam. Tidak lagi setengah mati. Motor pakai rantai baru bisa lolos masuk ke kebunnya. Ini kan juga menurunkan kesejahteraan petani. Kalau harga nggak tinggi, biaya pupuknya jadi mahal. Tidak efisien lagi. Kalau sekarang dengan harga cukup tinggi ini masih tertutup dia untuk memberikan pupuk pada kebunnya. Kemudian akses dia, kalau udah naik,
biasanya 3-4 hari nggak keluar dari kebun. Karena apa? Ya waktunya. Apalagi kalau lagi musim hujan, kalau musim kemarau mungkin tidak terlalu susah. Kalau lagi musim penghujan, tanahnya jadi lumpur sekali, setengah mati. Nah ini juga masalah. Kenapa produksinya rendah? Ada keengganan untuk memelihara ketika harga rendah. Ketika harga tinggi ini diurus sama mereka, dibersihkan, dipupui, karena cukup anggarannya. Keuntungan yang didapat dari penjualan kopi cukup untuk memberikan pemupukan dan lain-lain. Harapannya apa? Otomatis kalau dia pupuknya cukup, dirawat, produksinya naik lagi. Tapi begitu harga turun lagi, nggak kerawat lagi kebunnya. Ya kita suka nggak suka harga kopi hari ini. Biasanya saya pernah buat suatu kajian iseng-iseng membandingkan harga kopi pada saat perang. Dan saya lihat kalau dunia sedang bergolak, harga kopi pasti naik. Nah, kebetulan kondisi hari ini kan dunia sedang bergolak. Kebutuhan kopi dunia tinggi. Karena buat tentara begadang kan. Tapi kan kita harus menjamin juga nanti ke depannya gimana. Kalau kemarin situasi udah tenang, kemudian peminat kopi tidak banyak lagi, turun lagi nanti Bu. Serapan produksinya harga turun. Jadi ini bagaimana mempertahankan harga. Nah di satu sisi dukungan pemerintah tadi, pemerintah mendukung dengan jalan usaha tani. Kemudian kalau bisa pupuknya pupuk bersubsidi dari pemerintah. Tapi saya nggak tahu tuh nanti di SK Menteri Keuangan boleh nggak petani kopi dapat pupuk subsidi. Ya kalau boleh alhamdulillah. Artinya ada pupuk yang cukup terjangkau untuk petani. Tinggal nanti akses. Nah problemnya juga kebun-kebun kopi ini banyak di dalam kawasan hutan. Makanya skema perhutanan sosial itu sangat diperlukan agar mereka bisa dapat sertifikat untuk dapat pinjaman dari bank. Dan pemerintah juga kalau itu masuk dalam kawasan perhutanan sosial bisa membangunkan jalan usaha tani di situ. Kalau enggak nanti jadi masalah lagi. Jadi jalan usaha tani ini persisnya untuk skala berapa itu Pak? Mobil Tadi masuk? kalau bisa mobil alhamdulillah bisa masuk motornya dengan aman aja udah luar biasa. Saya kan bayang kemarin kan pakai motor trail aja setengah mati nembusnya. Apalagi kalau motor biasa kan. Ya, nggak mungkin susah. Pakai rantai mereka makanya diakalinya. Udah ban tahu pakai rantai biar bisa naik ke atas. Nah kalau ada jalan usaha tani yang bagus, representatif, ya walaupun pakai motor mereka masih bisa nyampe dengan cepat, lebih cepat dan tidak ada kendala setengah mati untuk mencapai lokasi. Nah itu PR-PR yang harus kita siapkan. Kemudian replanting. Karena banyak sudah kopi tua. Kemudian setelah di replanting ya dirawat. Saya pernah lihat ada perkebunan kopi itu bukan hutan kopi. Jadi tingginya dijaga. Tidak sampai dia 3 meter, 4 meter, 5 meter. Yang kalau panen kopi harus manjat sampai ke atas. Dijaga di 2,5 meter, 2 meter sampai 3 meter. Sehingga lebih mudah orang untuk memanennya. Kan kalau dia posisinya tinggi di atas, udah naik, nggak mungkin dia tidak sekali panen. Padahal belum tentu merah semua. Masih ada yang hijau, dicabut, ditariklah semua. Harapan kami padahal petik merah. Petik merah. Tapi gimana petik merah kalau tingginya 4 meter? Udah sampai atas nggak mungkin dong dia turun lagi, cuma ngambil yang merah lagi. Nanti seminggu lagi baru naik lagi. Biaya jadinya. Biaya lagi, kos. Nah ini juga teknik penanaman dan perawatan. Ini perlu diedukasi kepada masyarakat. Setelah itu setelah itu panen. Panen diapain? Harus diajarin petiknya merah dulu. Agar kualitas kopinya tinggi. Setelah itu apa? Harus ada tempat buat bagaimana pengeringan kopinya. Jangan mengandalkan cuma matahari kan. Kalau matahari lama. Nah, artinya teknologi pasca panen. Ini juga harus dibantukan oleh pemerintah. Harus diedukasi petani untuk meningkatkan kualitasnya pasca panen. Baru keempat pasarnya bagaimana. Nah, hari ini pasarnya Lampung. Yang Lampung itu paling besar.
Kalau kita punya industri di Sumatera Selatan, ada pelabuhan, orang mau bangun industri. Tinggal nanti hitung biaya berapa ongkos angkut dari Palembang, dari Muara Enim, Lahat, segala ongkos selatan ke Palembang. Dengan ke Lampung. Artinya nanti berkaitan lagi konektivitas infrastrukturnya bagaimana. Ya itu harapan kita, walaupun tidak lagi masuk PSN, jalan tol Prabu Mulih Muara Enim sampai ke Lubuk Linggau harus diteruskan pemerintah. Kenapa? Kalau enggak, kita nggak punya backbone infrastruktur. Nah, dengan ada backbone infrastruktur itu, bisa mensupport tadi kalau kita punya pelabuhan sendiri, backbone infrastrukturnya ada, pasti industri bangun di Sumatera Selatan. Karena kita punya energi berlimpah. Kan syaratnya energi, kita udah punya energi berlimpah. Tinggal dua lagi, infrastruktur backbone sama pelabuhan. Tiga ini terpenuhi, saya rasa Sumatera Selatan ekonominya akan meningkat pesat. Gitu. Energi sudah ada lah, Energi udah punya kita. tinggal infrastruktur Infrastruktur backbone baru setengah jalan. backbone setengah jalan. Dan Dan sampai Linggau berarti sudah selesai. infonya masih jalan nih sampai Muara Enim. Harusnya jalan, tapi kan tidak masuk PSN. Ya. Artinya dikembalikan pada kemampuan Hutama Karya untuk membangun. Nah, itu kalau PSN kan pemerintah akan turun langsung. Nah, ini harapan kita, ya itu tadi Hutama Karya melihat ruas ini perlu. Kalau untuk Sumatera Selatan sangat perlu, karena ini backbone-nya. Baru nanti dikoneksikan dengan pelabuhannya. Kalau sudah terkoneksi, infrastrukturnya udah oke, energinya ada, pelabuhan ada, industri masih masuk. Nah, tinggal PR yang berikutnya pemerintah provinsi meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Berarti dari petaninya, SDM-nya harus ditingkatkan. Kalau pemerintah tidak pernah menganggarkan pelatihan untuk petani, bagaimana? Bagaimana mereka mau upgrading skill-nya? Nah itu, pelatihan untuk penanaman, di dinas pertanian kan, ya dinas perkebunan, kemudian pelatihan pasca panen, di dinas UMKM, koperasi ataupun perdagangan, kemudian pengembangan pasarnya oleh dinas perdagangan. Ini harus disupport. Kalau nggak disupport, ya susah, berat. Kita mau meningkatkan produksi, meningkatkan skill, ya susah. Itulah keterlibatan perlunya pemerintah provinsi. Kalau kabupaten kota saja belum tentu kabupaten kota anggarannya cukup. Ya kan kalau kita jujur-jujuran di Sumatera Selatan ini yang anggarannya cukup besar kan cuman Kota Palembang, Musi Rawas, Muara Enim, Lahat sama Musi Banyuasin. Sisanya kan pas-pasan, bahkan kurang di beberapa kabupaten kota. Nah inilah peran provinsi. Kalau dibebankan ke pusat semua jauh tentang kendalinya. Jadi bagaimana provinsi tadi meningkatkan skill petani, baik penanaman dari mulai bibit, penanaman, perawatan, pasca panen. Nah ini harus disupport agar kualitasnya meningkat, kuantitasnya meningkat. Jadi ini yang disampaikan Pak Giri sedikit banyak juga yang kami temui di lapangan. Ya. Jadi kami melakukan jelajah di 6 kabupaten, Pak. Oke. 5 tadi yang sudah disebutkan, ada 1. Musi Rawas. Bukan. Apa? Oku ternyata. Oh ya, sorry. Oku yang berbatasan ke Ulu Ogan dan iya, sekitar, ternyata ya. secara volume produksi hanya beda dikit dengan Pagar Alam. Tapi dia memang selama ini belum banyak disebut ya. Tapi ternyata ada kok. ternyata ada. Daerah Ulu Ogan ya. Ulu Ogan, betul. Ongkiti. Ya. Nah, dari petani juga menyebutkan itu akses jalan. Kalau jalan itu bagus, Ya. bahkan untuk mengirim kopi mereka bisa ditanggung oleh pembeli tengkulaknya. Langsung datang ke tempat. Datang ke tempat. Tapi kalau sekarang Diangkut satu-satu. diangkut satu-satu kan karung. biaya itu tadi per karung 50.000. bisa 100 ya, Ya, 50. tergantung jarak. Jaraknya kan kalau ke misalnya dari Pagar Alam nih, dari gunung sampai ke kota dia 100. bisa 100. Mungkin itu kalau di Muara ini mungkin beda, lebih Enggak, itu 50.000 tuh baru sampai ke bawah. sampai bawah ya, sampai jalan Kota aspal Muara ya. Enim. Iya, belum sampai ke Muara Enim belum. Terus nambah lagi kan ininya biaya. Nah, itu kan
lumayan ya operasional petani itu. Itu juga kami temui Pak Giri. Jadi Pak Giri ini juga sangat mendalami kopi nih. Itu survei atau survei kebun masyarakat atau kebun sendiri itu? Ya kebetulan bukan kebun sendiri nggak punya. Keluarga pastilah. Keluarga ada. Iya. Keluarga istri kan bapak istri kan dari Semendo, makanya kan keluarganya petani kopi semua. Oke. Makanya kemarin hari Selasa kemarin saya diajak mereka lihat kondisi yang realnya gimana. Walaupun saya sudah lama mendalami masalah kopi Sumatera Selatan. Tahun 2010 ketika saya dapat fellowship ke Amerika, saya bawa 1 tas khusus biji kopi Semendo. Robusta pasti waktu itu. Ya, saya perkenalkan ini loh biji kopi Semendo Sumatera Selatan. Saya bagi-bagi itu di MIT. Saya antarkan juga ke Starbucks Internasional di New York. Biar mereka tahu di Sumatera bukan kopi itu bukan kopi di Sumatera itu bukan namanya kopi Sumatera, tapi banyak jenisnya. Iya, bukan satu jenis kopi Sumatera ya. Kemudian di Lampung itu bukan kopi Lampung, banyak dari kopi Sumatera Selatan. Nah, saya jelaskan salah satu kopi ini yang ada adalah Semendo Coffee. Gimana? Makanya sekarang di Starbucks kan ada Semendo Coffee kan. Oke. Karena kalau nggak mereka nggak tahu, mereka tahunya kopi Sumatera, kopi Lampung. Nggak tahu di Semendo ada kopi. Ini belum tahu lagi mereka ada Pagar Alam ada kopi, Empat Lawang punya kopi, Lahat punya kopi, Oku Selatan. Iya. Artinya banyak kan jenis kopi. Cuman memang sekarang yang agak tinggi brandnya Semendo. Semendo Coffee. Itu karena apa Pak Giri? Apakah karena dia termasuk yang mengawali untuk Arabica atau apa? Kenapa dari sekian banyak daerah kita yang muncul nama Semendo? Karena dulu orang Lampung ngambil kopinya di Semendo. Kemudian yang bertani kopi di Lampung maupun di Oku Selatan banyak orang dari Semendo. Itu mungkin ceritanya, saya nggak tahu persis. Tapi secara jumlah paling besar Oku Selatan. Ya, karena penanam petani kopi di Oku Selatan mayoritas dari Semendo. Oke. Karena itu kan cuma sebelahannya aja. Iya. Nah makanya mungkin dari situ akhirnya jadi kopi Semendo. Kopi Semendo. Sekarang dikenal juga kopi Semendo dengan Arabica. Ya baru kan Arabica sekitar 10 tahun terakhir ini baru 10 muncul. tahun. Iya. Kalau dulu kan masih Robusta. Pagar Alam juga sudah ada Arabica. Ya. Tapi kalau menjajal banyak jenis kopi ini mana yang paling favorit? Daerah sendiri? Ya kalau saya sampai hari ini lidah saya cocoknya dengan daerah Semendo. Walaupun Gayo bagus, saya sering dapat kopi Gayo juga. Terus di Jawa Timur juga ada yang bagus. Emang tiap daerah tuh punya khasnya masing-masing. Kalau nggak rasanya, wanginya agak beda dikit. Nah, itu. Ya artinya kan kita di Indonesia ini punya banyak varietas kopi yang bisa diunggulkan. Dan punya keunggulan masing-masing. Kita coba dulu Pak. Ayo. Dan nggak kebanyakan air ini. Agak kebanyakan air. Kebanyakan air ini. Belum di brief tadi untuk drip itu. Jadi kalau di Sumatera Selatan sudah coba kopi apa aja nih Pak Giri? Udah coba semua. Semua? Udah. Mulai dari Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat. Apa yang khas dari masing-masing ini? Seingatnya aja. Karena mungkin satu hamparan hampir mirip-mirip. Hampir mirip. Karena ini kan hamparannya sama. Varietasnya sama. Perbedaannya nggak banyak. Nah itu. Nah tinggal gimana teknik mereka mengolah biji kopi tadi jadi bubuk kopi tadi. Iya. Itu yang banyak. Itu yang akan membuat perbedaannya nanti di situ. Iya. Dan banyak ini ya. Banyak varian rasa. Varian rasa. Iya. Ya, ada yang agak gosong. Dark, ya. Ya, jadi agak pahit di ujungnya. Ada yang mungkin dia tambahkan sesuatu, apakah atau bakarnya tidak pakai kayu bakar, itu pasti beda hasilnya. Teknik-tekniknya itu ya. Teknik pengolahan biji kopinya. Jadi kalau mau yang plain bener ya biji kopi di grinding, bubuknya itu yang kita minum itu kalau mau yang asli kan. Ya. Tapi kan menuju itu kan dari biji itu kan disangrai dulu.
Nah, menuju sangrai ini tekniknya beda-beda. Inilah yang membuat nanti agak rasa kopinya beda-beda. Tapi kalau secara rasa dan haruman sebenarnya mirip-mirip semua. Mirip-mirip ya. Karena satu hamparan kan kita. Iya, 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 iya. Tinggal nanti teknik pengolahan bijinya yang membedakan rasanya. Ya. Nah, ini saya mau bertanya nih, mungkin sebagai anggota DPR RI ya, mewakili kami lah di Sumatera Selatan ini. Ya, Pak Giri, kita mendukung kopi Sumatera Selatan, kopi Sumsel ya. Tapi ini muncul nama Semendo. Nah, untuk kita mempopulerkan atau mempromosikan, mana yang dipilih? Yang sudah sangat kuat kopi Semendo, tapi ini kita ingin semuanya muncul. Ya kalau saya rasa gini, kalau strategi branding kan yang muncul kuat dulu, sehingga nanti yang lain ngikut. Nah, baru nanti kita bisa bicara. Banyak loh varietas kopi di Sumatera Selatan. Nah, tapi tiap daerah harus mengembangkan keunikannya masing-masing, agar kita punya diversifikasi produk yang luar biasa di Sumatera Selatan. Nah itu PR-nya. Ya, ya, ya. Artinya Tapi di yang Muara karena- ini memang harus jalan untuk apa terus mengangkat nama Semendo Ya ya. karena sudah brandnya udah terbentuk. Kan kalau brandnya sudah ada, buat apa kita bangun brand baru yang belum tentu kuat? Ini kan sudah kuat brandnya, sudah diakui kan, di Starbucks udah ada Semendo Coffee. Tuh. Nah, kalau 2010 saya nggak bawa bijinya sana, mungkin mereka nggak tahu ada kopi namanya Semendo Coffee. Iya, 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 iya. Saya pernah lihat di apa Sao Paulo waktu itu, Brazil. Brasil itu kopi Sumatera. Jadi mereka ada ininya Java Coffee, Sumatera Coffee. Ya itu yang terjadi di Amerika, bukan di Sao Paulo aja. Di seluruh Amerika orang tahunya Sumatera Coffee. Mereka nggak tahu ada varietas Semendo, ada Gayo, ada yang lain-lain. Mereka tahunya kopi Sumatera. Nah itu yang jadi satu brand, jadi di brand generiknya kopi Sumatera. Makanya sekarang kan tiap daerah memperkenalkan varietasnya masing-masing. Iya, iya, iya. Ya, tapi sebenarnya nggak ada masalah sih. Nggak Yang ada penting masalah, betul. Ya. kopinya terangkat. Nah itu. Ya harapan kita kan kalau pasar ekspor, grade kopi harus grade A. Nah gimana menciptakan grade A itu? Kalau kita pasar lokal kan asalan nggak apa-apa. Tapi kita bicara impor, orang cuma terima grade A. Grade A ini perawatannya harus luar biasa. Pemupukannya harus bagus. Bahkan saya pernah lihat kebun kopinya nggak besar, pohon kopi yang nggak tinggi-tinggi, nggak nyampe 3 meter semua, sehingga orang enak manennya. Dan dia bisa motongin, misalkan satu ronce ada 20, dikurangin tinggal 10. Agar apa? Agar buahnya gede-gede untuk memenuhi standar kualitas. Tapi kalau pohon kopinya udah tinggi 4 meter nggak mungkin itu dilakukan. Mungkin, ya. Apalagi kalau aksesibilitas menuju tempatnya, petani butuh 3 jam baru sampai ke kebunnya. Waktunya udah habis di jalan, udah capek dia. Nggak kepikir lagi buat motongin, membuangin buah-buah kopi yang kecil-kecil itu. Karena kalau membuat yang besar-besar kan ya ada yang dibuang, nggak mungkin. Kan prinsipnya kayak manusia kan. Kalau makan sepiring dengan makan 3 piring, berat badannya beda dong. Nah itu juga, kopi juga begitu sama. Itu kan perawatan makanya, saya bilang. Nah perawatan ini intervensi pemerintahnya di mana tadi? Jalan, bibit yang bagus, pemupukan. Keempat, edukasinya. Ya. Kelima, treatment pasca panen. Nah kalau 5 hal ini dilakukan dan ini bisa diintervensi oleh pemerintah, mungkin kopi Sumatera Selatan bisa lebih tinggi lagi. Kesejahteraan petaninya tercapai, kualitas kopinya meningkat, tentunya nilai ekspor Sumatera Selatan tinggi. Ekosistem bisnisnya pasti mulai terbentuk. Itu kalau melihat tadi itu sepertinya pekerjaan yang luar biasa kalau semuanya harus diselesaikan itu Pak Giri. Ya makanya kan itu tadi, saya bilang tadi, Pelabuhan dulu, kalau itu kan tadi yang 5 tadi 5 langkah untuk petaninya. petani. Nah, untuk membangun industrialisasinya, backbone infrastruktur sama pelabuhan. Kan kalau industrinya jalan, dari sisi petani bisa semakin semangat kan?
Ya kalau sekarang pemerintah juga bisa duluan membantu petani sehingga hasilnya oke lah. Sementara kirim ke Lampung, nggak ada masalah. Tapi itu kan quality kita udah naik, sehingga merangsang juga nanti orang infrastrukturnya selesai, orang untuk bangun industri di sini. Ngapain jauh-jauh kirim ke Lampung? Ya, ya. Kalau hitungan produksinya lebih murah, produksi di Palembang, di Tanjung Api-Api, karena infrastrukturnya udah bagus. Ya, ya, ya. Dari misalkan dari Lahat, Morenim menuju Palembang, nanti dengan ada aksesibilitas tol yang baik, mungkin 2 jam sampai pelabuhan 3 jam sampai ke industrinya. Biayanya terukur. Tapi Oku Selatan yang belum terjangkau dari tol ini. Ya Oku Selatan ya, kalau saya ini melebar ya, ini infrastruktur gini. Ini kan yang jadi masalah kan, kalau kita mau nunggu tol ke arah 3 Oku ini mungkin akan lebih lama lagi. Ya pemerintah provinsi bisa membuat inisiatif. Kan sudah ada rencana pembangunan pintu exit tol di Dabukerjo. Sorry, di Mataram, desa Mataram. Nanti tembusnya ke Oku ya itu ya. bukan ke Dabukerjo. Tembusnya ke Lubuk Seberu. Ya, ya. Maju dikit dari Lubuk Seberu, itu ada perbatasan Oki dengan Oku Timur, Oku Timur ya. Ya. samping LPI. Pemerintah provinsi bisa buat jalan baru sampai ke Martapura lurus. Ya. Sehingga apa? Untuk ke Oku Timur, orang dari Jakarta tidak perlu ke Palembang. Cukuplah keluar di Mataram. Tinggal buat jalan besar langsung ke Martapura. Dari Martapura, buat jalan baru dari kantor perkantoran Bupati Oku Timur ke perkantoran Bupati Oku Selatan. Jalan baru. Tidak nyebrang sungai, tidak lewat jalan lama yang kelak-kelok. Lurus saja bisa. Baru dari situ PR-nya melebarkan jalan dari Muara II ke daerah Beringin, Kisam, pusat produksi kopi. Kalau mau buat pariwisata tinggal diteruskan ke jalan ke arah Danau Ranau. Baru aksesibilitas di Oku Selatan selesai. Sementara ini sudah jalan yang pintu tol sampai ke Kan sedang dalam Mataram, proses ini. Prosesnya. Artinya ini kan potensi yang saya pikirkan ini loh bisa dikerjakan. Ya. Tuh. Tinggal nanti pemerintah provinsi kan silakan dihitung. Dan nanti bisa kita ajukan ke pemerintah pusat bahwa ini sebagai untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di 3 kabupaten Oku. Ya. Pak Giri, terakhir ini tadi sekilas sudah disampaikan peran atau ekspektasi harapan kita untuk pemerintah provinsi ya, infrastruktur tadi. Tapi kalau boleh membagi, apa yang bisa kita harapkan dari pusat, provinsi dan terutama kabupaten ini untuk menggairahkan kopi Sumsel ini, Pak Giri? Saya rasa kan perannya bisa dibagi nanti gini. Untuk pendidikan petani, jalan usaha tani, ini mungkin bisa diselesaikan oleh pemerintah kabupaten. Tentunya provinsi membackup. Kalau mereka mengadakan 10 kali pelatihan, provinsi 2 kali. Artinya tidak semuanya diserahkan kabupaten. Tapi ada imbalnya provinsi di situ masuk. Kalau enggak, provinsi menyumbang alat di mesin panennya, mesin pasca panen, mesin pengering lah, apa mesin grinding untuk kelompok-kelompok untuk mereka bisa buat biji kopi berkualitas. Kemudian kalau pemerintah provinsi yang fokus utamanya tadi backbone infrastruktur agar meminta kepada pemerintah pusat membangun. Kalau kita punya konsep yang jelas dengan hitungan bahwa kita bisa meningkatkan perekonomian seperti apa, saya rasa pemerintah pusat mau membantu. Karena pemerintah pusat kan intinya bagaimana kesejahteraan masyarakat di daerahnya meningkat. Karena pusat kan tidak punya rakyat, yang punya rakyat adalah kabupaten, kota, dan provinsi. Makanya harus dibantu. Tapi pusat juga kalau tidak disampaikan, apa sih potensinya? Apa sih yang harus dikerjakan? Mereka juga bingung. Nah inilah tugas kita di provinsi ini, kawan-kawan di kabupaten kota, harus berembuk. Nah, kita harus satu frame infrastrukturnya seperti apa yang mau kita bangun. Karena ini multiplier efeknya bukan cuma kopi nih.
sawit, karet akan berdampak semua. Kalau kita mau, kalau kita masih mau berpikir masing-masing ya susah. Karena kepala-kepala daerah baik kabupaten, kota, provinsi ya harus satu dirijen. Pak Gubernur sebagai perwakilan pusat di Sumatera Selatan harus mengorkestrasi kabupaten kota ini. Sehingga misi besarnya adalah membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Nah itu. Ya. Pusat akan mendengar apa yang perlu dipentingkan. Jalan tadi, misalnya jalan tol. Ya kan saya kan bicara terus bagaimana jalan tol di Sumatera Selatan bisa terwujud. Karena ini backbone infrastruktur kita. Saya juga berharap pelabuhan, kalau pemerintah provinsi nggak sanggup ya pemerintah pusat dong bantu. Betul. Ya. Terima kasih nih Pak Giri. Ya. Meskipun masih banyak yang bisa kita obrolkan, kita beri masukan ke berbagai pihak untuk Kopi Sumatera Selatan. Tapi kami berterima kasih karena sudah meluangkan waktu di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung nih Pak sambil ngopi-ngopi lagi. Oke. Ya Tribuners, sekian obrolan kami dengan anggota DPR RI dari Sumatera Selatan, Pak Giri. Nantikan terus program-program Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos selanjutnya. Kopi Sumatera Selatan untuk kesejahteraan masyarakat. Salam Tribun. Sambil ngopi.